Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang menjelang sore. Terima kasih atas kehadirannya di pertemuan kedua ya untuk mata kuliah antarmuka dan visualisasi. Seperti di pertemuan pertama minggu lalu ya, saya sudah menjelaskan RPS. Sudah kan ya? Sudah atau belum? RPS sudah saya jelasin kan ya? Sudah belum? Pak. Sudah ya? Sudah. Ya, terima kasih. Jadi saya jelaskan RPS seperti apa, kemudian hari ini masuk materi pengantar antarmuka. Jadi apa yang dimaksud dengan antarmuka tersebut ya, terus berkaitannya sama bidang apa, ilmu apa, seperti itu. Ini slide ini ada di apa? Ada di LMS ya, download ya. Ini terkait pembahasannya jadi berkaitan untuk antarmuka itu berkaitan dengan IMK ya. IMK itu interaksi manusia dan komputer. Kemudian ilmunya yang berkaitan pada saat ini apa sih emang kita perlu mendesain UI yang baik gitu ya, alasannya apa, kemudian dari usability-nya ya, kegunaannya, tingkat kegunaannya itu seperti apa, lalu karakteristik dari tampilan antarmuka, kita ambil 2 sampel, GUI dan web UI. Lalu secara interaksinya ya, interaksinya seperti apa, dan interaksi framework dan interaksi stylenya seperti apa. Nah, untuk mata kuliah visual dan antarmuka ini ya sebenarnya berkaitan dengan IMK, interaksi manusia komputer. Jadi bagaimana si manusia tersebut dapat melakukan interaksi ya. Kalau kita manusia yang ngobrol, kemudian ada eye contact, lalu ada gestur dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana cara manusia berkomunikasi dengan perangkat ya atau mesin di sini. Oke, berarti ada semacam media, kemudian juga ada tata cara ya, protokol, kemudian juga ada hasil, ya, ada tampilan seperti apa hasil dari interaksi tersebut. Kalau dengan mesin ya harus ada hasil, ada output atau display seperti itu. Kenapa dipelajari tentang human computer interaction? Ya karena urusannya itu relation antara manusia sama mesin ya. Jadi lucu banget sih ada mata kuliah. Pasti berbeda-beda tergantung perangkat yang kita gunakan. Di sini ada yang namanya gambaran ya, interaksi manusia dengan berkaitan dengan perkembangan komputer ya. Oke. Di gambar pertama itu tahun 80 sampai 90 ya, itu kita pengguna komputer dihadapkan dengan tampilan desktop seperti itu ya. Jadi posisinya duduk ya. Terus bisa mengakses fitur itu lewat ataupun memasukkan perintah itu lewat ketikan di keyboard. Kemudian bisa lihat output di layar. Jadi ada dua bentuk interaksi, kita bisa melihat outputnya di layar, terus kita bisa melakukan aksi ya, melalui keyboard ataupun mouse gitu. Tapi sifatnya itu terpisah, tidak integrate dengan si badan komputernya, karena memang konsep komputer desktop seperti itu. Kemudian beralih ke laptop ya. Laptop ini kan ya namanya aja lap ya. Lap itu ada di pangkuan artinya. Laptop ya. Ada di atas pangkuan. Jadi penggunaan dasarnya itu kenapa namanya laptop ya itu. Karena digunakannya bisa dipangku seperti itu. Laptop ini secara interaksinya sama ya. Jadi melalui keyboardnya itu nampilin display di layar monitor, tapi dia sifatnya integrated dan mobile.
Jadi dia tidak harus menggunakan laptop itu di satu tempat saja. Kalau yang desktop, ya itu pasti dia hanya bisa menggunakan di ruangan tersebut karena memang sifatnya tidak mobile. Laptop ini sifatnya mobile. Oke, secara postur dan lain sebagainya ya pasti berbeda laptop sama desktop. Walaupun memang ya laptop bisa digunakan dengan postur penggunaan seperti desktop, tapi kan secara realnya orang biasa menggunakan laptop itu bisa sambil dia duduk di lantai gitu ya, tidak mengharuskan menggunakan posisi sikap sempurna seperti layaknya desktop ya, penggunaan atau interaksi menggunakan komputer desktop. Kemudian juga berkembang ya dari sisi perangkatnya ada namanya tablet ya. Jadi dari tablet ini dari sisi hardware ya berbeda karena device inputnya itu ya di layar, jadi interaksinya dengan layar aja ya, dia tidak perlu untuk mengetik di sebuah papan ketik ya, atau keyboard, tapi langsung interaksi dengan layar. Ada icon aplikasi, dia tinggal tekan si aplikasi tersebut, dapat output hasil langsung di layar yang sama dengan ketika dia menekan aplikasi tersebut. Lalu berkembang ya banyak sekarang, contohnya wearable device ya, ada penggunaan Oculus ya. Oculus itu kacamata untuk VR ya. VR, kemudian juga berkaitan sama nanti ada kontrolernya untuk ibarat kata mouse-nya ya. Kemudian juga wearable ya, ada jam smartwatch ya dan lain sebagainya. Nah itu interaksinya juga pasti beda. Jadi dia tidak terpaku sama satu arah pandang ya. Kalau dia udah seperti itu, karena kan dia ketika melihat ke sekeliling itu pun memunculkan display kan, karena memang kalau udah seperti itu VR dibuat menggunakan ini ya, pandangan 360 derajat. Jadi ke sekeliling pun dia akan melihat itu ada tampilan display. Kemudian juga di masa depan ya mungkin kita akan dihadapkan dengan tampilan display yang sifatnya holografik ya, seperti ini ya. Jadi dia muncul tidak menggunakan media layar ya. Mungkin contoh praktisnya kalau kamu lihat film Iron Man ya, film Iron Man, jadi dia ada layar ya, kemudian ada objeknya bisa di drag ya, bisa ditarik, bisa diperbesar, di pinch. Kalau di layar tablet kan kita pinch gitu ya, tapi dia nggak ada layar fisiknya gitu, holographic. Ya kemudian juga dia mendesain sesuatu kayak yang di film, kita bahas film ya, film Spider-Man gitu ya, dia ngedesain buat tembakan webnya itu dan kostumnya ya, seolah-olah benar-benar itu ada di situ ya. Itu mungkin teknologi masa depan seperti itu. Tapi sekarang kita ada di ini ya, mungkin di wearable device. Jadi perangkat visionnya ya kita kenakan gitu, kemudian ada pengendalinya kita juga masih pegang. Nah tentu dari tiga gambaran ini yang memiliki experience yang berbeda ya. Jadi istilahnya ada namanya user experience. Terus dia berinteraksi juga antar mukanya berbeda. Ada yang antar mukanya dengan monitor CRT, ada yang antar mukanya itu untuk tampilan mobile, itu pasti berbeda ya. Oke, jadi yang dipelajari untuk visualisasi ini adalah ya tadi ya, user experience dan user interface. Ini antar muka manusia dan komputer. Ada beberapa ini ya bentuk interaksinya. Kalau kayak gini disebut interaksi linguistik ya, atau antar mukanya bentuknya adalah text based ya. Jadi komunikasinya lewat teks. Kalau ini pemrograman bahasa C ya. Jadi untuk dia memasukkan perintah atau instruksi ya lewat ketikan. Ya, tentu dengan sintak yang memang
sudah dibuat. Nah, selain tampilan seperti itu, ada juga antarmuka yang sifatnya berbasis grafik, GUI seperti ini, Graphic User Interface. Bentuk interaksinya pun ya pasti berbeda. Kalau tadi dia perlu mengetikkan untuk misalkan mengakses sebuah opsi, kalau ini dia bisa klik aja, kecuali memang dia dibutuhkan untuk menginput sebuah field ya, atau text field gitu untuk diinputkan berupa isian gitu. Ini bidang ilmu terkait dengan bidang interaksi manusia dengan komputer ya, ada ilmu komputer ya. Kemudian psikologi ya, orang nyamannya itu seperti apa ya, atau kecenderungan dia untuk pakai produk itu seperti apa, itu dipelajari di psikologi, antropologi ya, dan sosiologi. Jadi ada bidang humanioranya ya, manusia, berkaitan sama manusia. Perancangan grafis dan tipografi ya, jadi mulai dari tampilan grafis, warna, kemudian penggunaan huruf ya, dan sebagainya. Kemudian teknik elektronika, karena nanti perangkatnya ya bentuknya dalam elektronika. Ergonomik, enak dipegang ya, shape-nya apa, bentuknya itu nyaman untuk digunakan ataupun digenggam. Lalu linguistik itu berkaitan sama tadi, misalkan kita berinteraksi dengan model seperti yang pertama itu ya, dalam bentuk teks, pasti ada berkaitan dengan linguistik atau bahasa interaksi seperti tadi komputer itu biasa berkaitan sama bahasa pemrograman, jadi berkaitan sama ilmu linguistik. Kemudian juga dengan perancangan industri, karena nanti bentuknya itu kan barang yang siap pakai gitu ya, berkaitan sama industri. Misalkan dia perangkat seperti A, itu materialnya seperti apa gitu yang bagus, atau desainnya seperti apa. Piranti bantu pengembang sistemnya. Kriteria perangkat lunak yang user friendly ya, antarmukanya bagus, kemudian gampang dioperasikan, gampang dipelajari, terus kita makainya juga seneng gitu ya, jadi nggak nyusahin pengguna. Terus keuntungan antarmuka yang dihasilkan menjadi lebih baik ya, jadi ini kita pakai toolsnya itu cari yang user friendly, untungnya itu antarmukanya bisa dihasilkan lebih baik, program antarmuka menjadi lebih mudah ditulis dan lebih ekonomis. Oke, strategi pengembangan antarmuka, pengetahuan tentang mekanisme fungsi manusia sebagai pengguna komputer. Jadi kita mesti tahu manusia itu menggunakan komputer, nyamannya posisinya seperti apa, kemudian kemampuan pandangnya jarak berapa dan sebagainya. Terus ya tadi ada sisi ergonomis dan lain sebagainya. Berbagai informasi yang berhubungan dengan karakteristik dialog. Nah, ini untuk dialog nanti, jendela dialog itu macam-macam komponennya, ada yang pakai button, ada yang pakai pilihan ya, combo box ataupun list line, pilihan gitu ya bentuknya, menu option seperti itu. Penggunaan prototipe yang didasarkan pada spesifikasi dialog formal yang disusun secara bersama-sama antara calon. Oke, jadi untuk bisa berinteraksi dengan klien untuk pengguna ada beberapa metode. Nah, biasanya ada metode prototyping ya. Jadi kita bawa sampel, kemudian kita tanya pengguna dari sampel ini yang ingin diubah yang mana gitu, atau yang tidak berkaitan dengan keinginan user seperti apa. Kemudian teknik evaluasi yang diinginkan atau digunakan ya. Jadi ada metode yang digunakan untuk melakukan evaluasi. Nah, ini terkait UI ya, apa itu UI, user interface. UI itu berkaitan dengan bidang visual design, ikonografi, penggunaan icon ya. Jadi jangan sampai icon itu nggak sesuai sama isinya gitu ya. Grafik ya, desainnya, penggunaan gambar dan ilustrasi, kemudian juga interface design. UX itu lebih luas ya cakupannya, berkaitan sama research ya, karena kita nanti akan mengumpulkan opini orang ya terkait antarmuka atau aplikasi yang digunakan, kemudian juga untuk menciptakan nanti antarmukanya
kita melakukan research juga. Ya, mulai dari kita menggambarkan profil orang, si pengguna, ya persona si pengguna dan lain sebagainya. Jadi agak luas ya. Ini user experience, jadi bagaimana sampai untuk ke sini ya, buat desain antarmuka ini ada research yang digunakan, yaitu satu proses tersebut disebut dengan user experience. Ini pengertiannya, UI design adalah desain antarmuka untuk mesin, perangkat dan perangkat lunak seperti komputer, perangkat mobile, perangkat elektronik. Ya, jika dihubungkan dengan website, UI design lebih mengarah pada bagaimana suatu website aplikasi yang Anda buat terlihat seperti apa. Jadi ini berkaitan nanti dengan project akhir kita buat prototype. Lingkupnya itu boleh berbasis desktop, berbasis mobile, atau berbasis website. Ya, desktop, mobile, website. Jadi tampilan prototype-nya seperti apa. Sedangkan untuk UX itu adalah bagaimana customer atau user itu mendapatkan pengalaman menggunakan sistem atau aplikasi yang sifatnya user friendly, mudah diingat, gampang digunakan, ya, nyaman digunakan juga, seperti itu. Serta juga tidak membingungkan, itu juga penting. Oke, tujuannya tentu menciptakan UI design yang bagus ya, terus sifatnya juga harus konsisten ya. Kalau dia udah menampilkan satu desain di home seperti apa, maka form yang lainnya atau jendela yang harus mengikuti line desain yang sama. Tujuan dari UX design adalah membuat sebuah website atau aplikasi agar lebih mudah digunakan oleh user. Jadi kita bisa analisa ya, user itu menyukai desain atau layout seperti apa gitu. Nah oke, ini saya keluar dari slide ini, saya beralih ke slide yang lain. Bentar ya. Nah, tujuannya agar kita mengerti ya, tentang UX itu maksudnya apa, dan bagaimana kita membuat user experience. Ya, terus bagaimana untuk membuat UX ya, dan mengukur tingkat kegunaannya. Lalu mengerti ya bagaimana membuat UI design, menerapkan. Ini ada beberapa tampilan antarmuka ya untuk dua produk yang sama ya, iTunes, tapi dua perangkat yang berbeda. Yang satu iTunes untuk versi desktop, yang satu iTunes di versi mobile. Memang kalau secara penggunaan pasti sama untuk mutar musik ya, paling ada 3 button utama ya. Ada reverse ya, kemudian forward sama tengahnya. Nah, tengahnya itu ada 3 fungsi kan, bisa pause, bisa stop, bisa play, pasti sama. Nah, tetapi karena tampilan layar desktop itu menyediakan banyak ruang untuk diisi ya, maka tidak mungkin dia hanya menampilkan 3 button itu saja. Tapi ada alternatif lain, dia bisa menampilkan file hierarki ya, atau file location dari beberapa media ya, seperti di sidebar sebelah kiri, ataupun dia menampilkan cover galeri. Jadi ini kan cover galeri ya. Ini tampilan seperti ini namanya cover flow ya. Jadi cover galeri albumnya itu bisa layaknya kita lihat lembaran buku atau kertas. Nah, di bawahnya itu terlihat detail song list ya yang akan dipilih seperti itu. Nah, tapi kalau itu diterapkan ke handphone ya nggak mungkin. Tulisannya bisa kecil-kecil kelihatannya. Jadi di
smartphone tampilannya pasti lebih simpel. Berawalnya itu ya dari song listnya ya misalkan seperti itu, tapi dengan ukuran yang lebih besar juga disertai dengan album artnya ya. Nah, ketika di play baru muncul album artnya ya, atau cover ininya, cover songnya, ada judulnya, kemudian ada media playernya. Jadi pasti untuk produk yang sama tetapi menggunakan media yang berbeda ada perbedaan tampilan. Begitu juga di beberapa produk ya, untuk mendesain antarmuka tidak hanya di komputer saja, tetapi di produk lain seperti otomotif ya, mendesain, contohnya di sini ada mendesain ruang dashboard mobil ya. Kalau mau dapat efek mewah dan lain sebagainya ya, konsep dashboardnya pasti berbeda dengan yang konsep dashboard misalkan dia sporty gitu ya, atau yang sifatnya standar pasti berbeda. Material dan lainnya atau sifatnya yang apakah dia sporty, apakah futuristik dan lain sebagainya pasti berbeda, tergantung tema yang diambil. Begitu juga produk seperti apa, headset seperti ini ya, kalau dia sifatnya wireless ya maka tidak perlu didesain adanya kabel gitu. Kalau dia wired kabel ya dia berarti di set ada jack untuk kabel kah, atau dia memang sambung langsung dengan kabel. Ya, satu lagi gambar apa nih, saya kurang paham, kompor atau apa gitu ya. Nah ini ada pertanyaan nih, what is good design? Jadi desain yang bagus itu apa sih? Di sini ada statement, did you ever see the time actually set on one of these? Jadi kita ngelihat ada apa, jam nggak di apa, di perangkat ini gitu ya. Ya ini jadi hal yang lucu ya, maksudnya ngapain juga gitu ya dia nempatin ada display jam, sementara kita nggak akan memperhatikan itu gitu ketika menggunakan perangkat ini ya. Ini kan perangkat apa, kayak amplifier atau media player gitu ya, CD player ya. Tapi di situ ditampilkan ada display menunjukkan jam. Jika kita mendengarkan lagu, nonton TV, kita nggak akan melihat seperti itu. Jadi ini nggak termasuk dalam desain yang bagus. Terus kayak gini, nggak boleh juga membingungkan ya. Some are confusing. Ini maksudnya apa? Ada yang paham nggak? Garbage only, no trash, atau garbage no, only trash. Jadi ada bingung ya, ini dibacanya gimana? Apakah garbage no, only trash, atau garbage only, no trash? Garbage sama trash itu artinya sama ya, sampah ya, cuman ada lebih ke pengelompokan ya. Garbage itu kalau nggak salah dia sampahnya sampah basah, yang trash itu dia sampah kering. Kalau buatnya kayak gini kita nggak tahu nih garbage ini dipada garbage no atau garbage only, atau only trash ya, atau no trash gitu. Jadi kalimat ini kan menganjurkan ya. Di sini cuman boleh sampah, tapi di bawahnya ada larangan no trash. Jadi bingung gitu ya. Jadi maksudnya kan kalau kayak kamu misalkan staff only gitu ya, yang lain nggak boleh masuk. Kalau kayak gini kan bingung ya. Sampah, hanya sampah, tapi di bawahnya ada larangan no trash. Nah kalau yang kayak gini, ini bingungnya gimana? Ada yang bisa bantu saya? Ada pendapat? Antara yang tanda panah ke kanan yang di bawah, atau tanda kanannya yang dari kiri. Room Iya, 1 ke kanan atau room 1
114, 128 di kanan. Iya, jadi agak membingungkan ya, apakah 101, 113 itu ke kanan atau ke kiri ya, karena separatornya itu kelihatan juga ya, yang secara vertikal kelihatan, yang secara horizontal juga samar-samar terlihat. Jadi kita bingung apakah 101 sampai 113 itu ke kiri atau ke kanan ya. Jadi desain itu nggak boleh membingungkan seperti ini. Kayak tadi statementnya juga lucu, garbage only, jadi yang boleh masuk sampah doang, tapi di bawahnya ada no trash. Trash nggak boleh, sampah nggak boleh. Sama, dua-duanya kan sampah. Terus some things are well designed ya, jadi terkadang ya desainnya itu sangat-sangat baik, sangat rapi, sangat teratur ya. Ini kan salah satu dari desain rute perjalanan di sebuah kota ya, dengan mode transportasi yang berbeda ya. Misalkan yang jalur merah ini jalur apa, yang biru itu apa, kemudian dia bisa sambung di rute tersebut dengan kendaraan seperti apa. Ini nggak gampang ya, ini termasuk yang disebut sebagai kriteria well design atau desain yang baik. Terus apa itu dari user experience ya? User experience adalah meletakkan ya si pengguna atau end user ke dalam perbincangan atau diskusi ya, yang menentukan ya pembuatan sistem, yang mana kita membutuhkan pandangan dari si end user tersebut. Jadi kita membutuhkan sudut pandang dari end user tersebut dan kita melibatkan ke dalamnya. Jadi kalau kamu nanti kelak ada klien ataupun kamu magang ya, kemudian diminta untuk bikin desain antarmuka, yang dilakukan pertama kali apa? Ya kamu lakukan wawancara dulu, kamu ngumpulin informasi dulu, kamu susun sistem requirement-nya seperti apa. Misalkan gini, dia kalau seandainya antar mukanya untuk aplikasi yang berkaitan sama makanan, kan nggak mungkin kamu buat desainnya itu atau warnanya itu kelabu gitu ya. Kalau makanan itu kan kita akan interest untuk desain makanan itu di warna-warna cerah ya, seperti merah, kuning. Makanya McD, KFC itu kan base warnanya ada unsur warna merah gitu ya, Richeese ya warna kuning. Jadi warna itu sangat mempengaruhi, dan juga klien atau user itu harus dilibatkan. Usability ya, tingkat kegunaan is finding the best match between a user's need and a product use. Ya, jadi tingkat kegunaan itu yang terbaik itu adalah kesesuaian antara kebutuhan user ya dengan penggunaan si produk. Jadi menggunakan produknya itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh user. Jadi user itu nggak kesusahan untuk menggunakan rancangan antarmuka yang kita buat ya. Jadi tingkat kegunaannya itu dianggap baik atau tinggi jika sesuai antara kebutuhan user dengan penggunaan atau tata cara penggunaan dari produk tersebut. Okay. While this is a specialty by itself, a computer scientist or developer can grow an appreciation for UX, which effect ya. Jadi kalau secara khusus ya, ilmuwan dalam bidang komputer atau pengembang ya sangat memandang bahwa UX ini akan berkembang karena akan mempengaruhi dari sisi functionality ya, kemudian struktur organisasi sistemnya, interaksi, tampilan, kemudian juga pengalaman ketika menggunakan ya, kemudian juga terkait sama aksesnya
itu gampang nggak digunakan gitu ya. Ini ada bahas lagi user interface itu apa. Tadi berkaitan sama HCI ya, interaksi manusia dan komputer. Ya, efeknya nih ya, why do we care about UI and UX? Kenapa kita perlu mempertimbangkan UI dan UX? Karena ini sebuah masalah. UX yang kurang ya, atau yang nggak sesuai ya, akan menyebabkan pengguna nggak bakal mau pakai produk kita, gitu ya. Jadi kita nggak bakalan dipakai tuh produknya. Nah, ini ada komparasi dari dua MP3 player. Yang satu MP3 player buatannya Rio, produsennya Rio. Yang satu lagi MP3 player yang dari iPod ya, buatannya Apple. Kalau seandainya ditanya kita mau pakai yang mana, kalau dari segi tampilan pasti lihatnya yang iPod ya. Dia display layarnya lebih besar sekian inch ya. Kemudian juga kontrolnya itu lebih simple ya. Dia hanya lingkaran besar gitu, buttonnya pun cuman atas, kanan, kiri, bawah, tengah. Kalau yang itu dikelilingi 5 button, di dalamnya ada button utama tapi dipecah lagi jadi 4 button. Ya, kemudian di atasnya pun ada button lagi 3. Jadi agak banyak fitur lah, terlalu ribet. Nah, ini dari Steve Jobs sendiri ya, si pendiri Apple-nya ya. Most people make the mistake of thinking design is what it look like. Jadi banyak orang bikin salah ya terkait dengan desain yang akan dibuat ya, terlihat seperti apa. People think it this mirror apa ya, saya tahu. That the designer are handed this box and told make it good look gitu ya. Buat ini sebagus mungkin. That not what we think design is not just what look like and feels like. Design is how it works. Jadi mungkin orientasi ketika bilang desain, bagaimana itu terlihat gitu ya, baguskah, colorfulkah atau apa, tapi tidak memikirkan desain itu ya memudahkan orang untuk menggunakan atau enggak. Itu yang dipikirin Steve Jobs. Jadi dia menerapkan di beberapa perangkat di Apple ya, selain tampilannya elegan ya, tapi mudah digunakan gitu. Jadi nggak terlalu banyak button, nggak terlalu banyak kontrol. Yang dia gunakan itu ya button yang sifatnya natural aja. Karena di beberapa perangkat, contoh ya, saya pernah ngalamin dulu punya handphone dari Samsung ya. Dari Samsung tuh ada handphone saya pakai A5 apa A3 ya, tapi yang 2016 ya, yang agak tebal. Itu kalau kita secara natural ya, secara natural itu kan kita menggunakan volume button itu ya, volume button itu ada di, kalau kita tangan kanan, volume button itu ada di area jempol ya harusnya, karena kita akan mudah, tapi dia ada di sebelah kiri kalau nggak salah. Nah, itu jadi kayak misalkan yang ngedesain itu mungkin left handed ya, maksudnya bertangan kiri ya. Jadi dia itu meletakkan volume button itu di sebelah kiri gitu ya. Kalau misalnya dia right handed kan ya, tangannya sebelah biasa megang dengan tangan kanan, volume button harusnya ada mudah diakses itu dengan jempol ya, kiri atau. Tapi ya itu lagi, balik lagi ya, mungkin preference orang berbeda-beda. Tapi kalau menurut saya itu bermasalah. Terus juga tata letak dulu ada juga
Oh ya, Samsung ini Note 8 ya. Note 8 itu banyak masalah desain, itu dibilangnya adalah jarak antara fingerprint ya dengan jari telunjuk kita itu jaraknya terlalu jauh karena dia dibuat menyamping. Ya, sehingga ketika mau akses fingerprint itu agak susah. Ya, seperti itu. Memang dari segi estetik bagusan begitu ya. Note 8 itu kan dia buat fingerprintnya itu di samping modul kamera dan heart rate sensor ya, jadi lurus gitu, horizontal. Tapi kalau dijangkau dengan jari telunjuk itu dia agak susah, kita perlu meregang jari telunjuk kita untuk bisa sampai ke fingerprint tersebut. Oke, jadi desain itu it's matter ya, jadi sebuah masalah gitu ya. Jadi perlu dipertimbangkan. Selain harus cantik, bagus, ya juga penggunaannya harus gampang, sesimpel mungkin. Design is hard ya, sulit ya. Jadi jangan suka menggambarkan desain. Contohnya gini. Ini ada dua pengguna. Ini paham nggak gambar ini? Ada yang bisa jelasin nggak? Gantian lah. Kita ini. Kalian ada yang bisa ngejelasin dua gambar ini maksudnya apa? Halo? Ada yang bisa jelasin dua gambar ini maksudnya apa? Gambar pertama itu Pak mau menekan tombol apa aja ngasal, tapi gambar kedua itu nyari tombol any. Oh iya benar. Iya ya. Yang pertama itu hit any key to continue ya. Jadi harusnya kan tekan ya, mungkin persepsinya kan tekan hit ya. Cuman ada istilah lain, hit itu dipukul ya, dia mukul. Pukulnya itu pakai martil gitu ya. Pukul button mana saja untuk melanjutkan. Nah, dia itu mau benar-benar dipukul. Tapi itu istilah ini pun dipakai sampai saat ini ya, hit any key to continue. Atau press ya sekarang ya, nggak ngerti juga. Ini press ya, press any key ya, press ya. Nah, ini harusnya ini kan kalimatnya. Dia kata-katanya hit ya, dipukul. Dan penggunaan bahasa ya, berarti ini penggunaan bahasa. Kalau yang ini press any key to start, tekan ya any key, maksudnya touch yang mana saja untuk memulai. Nah tapi dia nganggapnya any key mana, any ya, ada nggak nih touch yang tulisannya any di sini maksudnya apa saja ya, atau yang mana saja. Jadi nyari si any. Ya itu ya, jadi komunikasi. Jadi ketika menunjukkan desain ada instruksi dan sebagainya juga dari sisi tatanan kata dan linguistik juga harus benar. Design is easy to overdo. Ya iya ya. Misalkan klien minta didesain itu sebuah istilahnya, sebuah lemari pakaian gitu ya. Tapi dibuatkannya itu hal yang lain gitu ya. Lemari pakaiannya keren gitu, ada lampu-lampunya atau ada lampu disco, ada susunnya itu sampai susun 10 ke atas gitu, overdo. Jadi dari yang diekspektasikan itu terlalu berlebihan realisasinya. Jadi sampai si penggunanya bingung. Jadi ada kriteria what is a good design, a solution that serves the users and satisfies the client. Jadi solusi dari membantu si user dan memuaskan si klien. Jadi kita melakukan apa yang user butuhkan dan inginkan, ya, kemudian penggunaan dari sisi penggunaannya itu senatural mungkin, semudah mungkin. Jadi kalau orang lihat tanpa berpikir panjang, orang tahu itu bahwa untuk memulai ini kita harus tekan itu. Artinya apa? Dalam satu antarmuka tidak perlu banyak button,
Kalau di awal ya misalkan cukup 2 button kah, misalkan mulai atau keluar gitu misalkan opsinya. Atau sekarang kan kalau kamu perhatikan ketika halaman sosmed ya, itu kan cuma ada 2 button ya dan 2 kolom. Ada username, password, login, sign up. Pasti di situ ya, untuk di halaman muka. Kemudian helps them avoid trouble ya, yang membantu si klien untuk terhindar dari masalah. Di sini tagline-nya easy to say but very hard to do well. Ya. Gampang untuk dikatakan tapi sangat sulit untuk dilakukan. Nah, ini metode yang nanti kita gunakan di pertemuan selanjutnya ya, UCD ya, User Centered Design. Jadi meletakkan pengguna dalam keterlibatannya di perancangan. Kita bahas kemudian terkait tadi ya kemampuan, ini ada human capability ya, kemampuan manusia itu kan berkaitan sama memori, perhatian, ya, kemampuan untuk belajar, kemudian bahasa yang digunakan ya, kemampuan dia untuk menjangkau atau menyentuh dan nyaman untuk digenggam gitu misalnya. Berarti nilai dan hal yang bersifat yang dirasakan gitu ya, berkaitan sama tingkat pengalamannya, kemudian tingkat dari pengalaman, kemudian capability secara fisikal dan mentalnya, kemudian harapan dari culturalnya ya, kebiasaan dan kebudayaannya, perbedaan bahasa, kemudian jadi ini istilahnya ini kemampuan manusia nih, mengingat, kemudian atensinya dia, tertarik atau enggak, tampilan dan sebagainya. Ini adalah value-nya, nilai-nilai yang perlu kita perhatikan ketika membuat desain gitu ya. Ini ada kemampuannya, ini value yang diperhatikan. Challenge-nya itu there is no one user. Ya, nggak ada satu macam pengguna. If there was, we would be driving the same car. Kalau itu kejadian, kita akan mengendarai mobil yang sama semua modelnya. Setiap user itu pasti beda-beda. Nah, itu problemnya. Ini berkaitan dengan desain traffic light. Ya. Jadi ada basic pengetahuannya kenapa dipilih warna merah, kuning, hijau, kemudian juga kenapa tampilannya seperti tersebut gitu ya. Jadi ada research yang dilakukan sebelumnya. Can you please anyone? Ya, bisakah kamu memuaskan semua orang? Ya, pasti enggak ya. Tapi at least kita bisa melakukan secara mayoritas mungkin. Nah, ini metode yang digunakan untuk membuat sebuah sistem kah atau sebuah antarmuka kah. Ada contohnya, ini namanya metode waterfall. Jadi sifatnya dia step by step, satu proses selesai baru dia berlanjut ke proses selanjutnya. Kalau kayak gini ya, kita dapat inputan baru dari customer terkait desain, maka kita misalkan ada di tahap kita sudah rilis ya produknya, tapi ternyata ada problem di desain. Nah, itu kan lengkap berapa tahap ya, banyak. Jadi dirasa ini tidak akan bisa ya. Jadi works poorly for UI design. Jadi nggak cocok kalau kita pakai metode waterfall. Karena di sini ada penjelasannya ya, UI design itself is risky, ya, sangat berisiko, so we are likely to get it wrong. Jadi kemungkinan besar untuk salahnya itu besar sekali karena berkaitan sama desain, berkaitan sama selera ya. Waterfall make it hard to recover. Kesulitan waterfall itu karena dia satu proses selesai baru bisa lanjut ke proses selanjutnya. Jadi lama, taking long time ya untuk dia bisa ada perubahan gitu ya. Nggak adaptif lah.
Terus pengguna tidak terlibat ya dalam memvalidasi sampai di tahapan ya pengujian user ya, acceptance, penerimaan user terhadap si sistemnya itu. Jadi kita nggak akan apa ya, so we won't find out until the end. Jadi kita nggak bakal menemukan sampai dengan tahapan akhir ya, karena nggak dilibatkan gitu. Dilibatkan itu hanya di menjelang akhir saja. Nah ini yang keterangan ketiga ini yang paling cocok ya. UI flow often cause change in requirement and design. Jadi sering di sisi requirement dan design itu perubahan gitu. Sementara di waterfall itu baru melibatkan user di tahap acceptance. Kemudian ada iterative design. Ini sifatnya seperti sirkulasi ya, circular. Design, implement, deploy, tapi dia bisa balik lagi ke proses desain lagi melalui evaluate dulu, baru dia balik lagi redesign. Tapi di satu proses ya. Jadi satu proses habis sampai evaluate, tapi dia nggak bisa balik lagi ke deploy, implement, dan desain, ataupun dia nggak bisa langsung ke desain. Nah ini juga agak tidak bisa karena hanya bisa menciptakan satu kali satu kali bentuk produk ya, tidak melakukan berulang sampai dengan si customer itu satisfy gitu. Nah ini makanya menggunakan spiral model ya untuk UI ini kebanyakan. Jadi mulai dari tahapan awal ya, dari desain dibuat, diimplementasi, dievaluasi, terus ada permasalahan dia melakukan desain yang versi 2, lanjut lagi dia bangun lagi dengan requirement yang sudah ditambahkan, kemudian dia evaluate lagi ada perubahan, dia desain lagi untuk desain ketiga dan seterusnya sampai dengan release ya. Jadi ini disebut dengan spiral mode. Jadi di sini bedanya dengan waterfall, dia tidak sampai tahap fix di satu state dia baru pindah, tapi ya udah dikerjain aja dulu, nanti dia ada versi selanjutnya. Oke, ini sudah saya jelaskan selanjutnya. Ini berkaitan dengan orang ya, manusia dan sebagainya. Nah ini kadang ada beberapa proses, kalau di sana ada namanya paper prototypes. Ini ya Nokia seri E ini dulu. Jadi ada prototype kasarnya ya, atau bentuknya masih draft seperti ini. Ini juga biasanya ada namanya paper prototype. Kalau di industri mungkin ya, industri desain dia ada paper prototype untuk, karena kalau dia bentuk seperti ini bisa dilihat secara 2 dimensi dan bisa digenggam juga ya. Jadi feel-nya bisa dapat. Ya ini coretannya lah istilahnya. Atau desain kasarnya, atau sebutnya apa ya, sketsa atau wireframe ya, wireframe. Ini masih hitam putih. Jadi ini itu seperti ini dulu ya, disebutnya dengan wireframe ini ya. Ini udah rapi kalau wireframe. Kalau yang tadi disebut dengan tadi prototype paper ya. Nah, ini nanti saya bahas lagi. Ada apa ya, uji lain. Bentar saya cek lagi. Apa itu salah, kenapa itu benar? Saya mau tes dulu ya. Oke, ini saya mau tanya pendapat kalian lagi. Di sini ada keterangan example of bad user interface. Ada yang bisa nyebutin alasannya kenapa? Juga
Ya, silakan. Itu karena tidak diketahui, disuruh cari apa Pak? Gimana? Tidak diketahui, disuruh mencari alas tinggi untuk bentuk apa? Oh iya, benar. Benar ya? Benar. Jika itu ditulis misalkan cari bentuk segitiga, apa luas segitiga, mungkin bisa mengerti Pak. Betul ya. Oh, jadi ini masalahnya cuma di ini ya, di alasnya nih, alas apa, tinggi apa Ya, gitu. iya Pak. Ya, ya benar juga Atau sih. mungkin dikasih di atasnya dikasih judul Pak, mencari apa gitu. Betul, ya betul. Benar ya. Jadi yang kurang dari tampilan jendela ini adalah dia nggak ada keterangan. Kalau di sini misalkan nih kamu lihat di jendela ya, kalau kamu buka jendela aplikasi kan ada keterangannya ya. Misalkan nih saya ada tulisan TTM kelas hari Senin ya. Berarti ini jendela conference untuk TTM hari Senin, atau judulnya lah Adobe Acrobat apa gitu. Jadi ada tujuannya, harusnya di sini ya, di taskbar atau di sini di atasnya. Misalkan ini adalah aplikasi menghitung apa? Apakah luas, apakah keliling segitiga. Karena yang memiliki alas dan tinggi kan nggak cuma segitiga juga ya. Ada trapesium, ada belah ketupat dan lain sebagainya. Jadi nggak jelas, hitungnya juga hitung apa, nggak jelas ya. Ya benar ya, bad user interface. Informasi di jendelanya ini kurang. Oke, kalau kayak gini, kemudian ada sampel kedua. Sampel kedua, ini ada yang bisa bantu jelasin nggak nih problemnya apa? Terlalu banyak warna untuk yang bad user interface. Yang sebelah kiri kenapa? Kiri tadi bad user, kamu bilang banyak warna, yang sebelah sisi lainnya, contoh 10-nya. Belum seragam, mau baik dari tulisannya maupun dari letak-letak. Betul. Jadi bisa simpulkan ini dia. Oke ya, benar ya jawabannya ya. Terima kasih. Jadi yang sisi yang sebelah kiri ini dia warna tidak konsisten ya. Kadang dia pakai warna hijau, dia pakai kuning, dia pakai merah gitu. Selain warna yang nggak konsisten, juga tata letak layoutnya. Jadi layout dari antar mukanya kadang navigasi dia di atas, tiba-tiba ditaruh di bawah, tiba-tiba di samping jadi sidebar. Nah ini pasti membingungkan user ya, karena untuk dari satu halaman ke halaman lain itu kan ini ya, maksudnya continuity gitu ya. Nggak mungkin dia dari satu halaman kemudian continue ke halaman selanjutnya. Loh, ini kok next-nya berubah? Next-nya tadi di bawah dia jadi ke atas. Kalau yang sebelah kanan ini secara konsisten ya, dengan tema yang sudah ada di warnanya kuning, navigasinya di warna pink, taruh di atas, kemudian ada judul page-nya sama di atas tengah, kemudian ada main body-nya di tengah juga, ada navigasi di bawah, kemudian ada up and down page-nya juga sama. Jadi ini adalah contoh dari desain yang bagus ya, karena alasannya adalah konsisten dari sisi warna, dari sisi tata letak layout. Kemudian tingkat kegunaan ya, atau daya guna di sini dikatakan ISO adalah tingkat produk dapat digunakan yang ditetapkan oleh user untuk mencapai tujuan secara efektif dan tingkat kepuasan dalam menggunakannya. ISO 1998. Atau secara istilah, derajat kemampuan sebuah perangkat lunak untuk membantu kegunaan masyarakat. Ini harus sesuai dengan keinginan user. Gitu ya.
sifatnya harus berguna, dapat digunakan, dan digunakan. Jadi dia harus useful, ya, berguna, dapat digunakan, usable, dan akhirnya akan digunakan. Ini penentu usability. Usability ini ada metodenya macam-macam ya. Jadi untuk mengukur usability, ini adalah beberapa kriteria atau indikator ya. Kemampuan untuk dipelajarinya harus gampang, kemudian efisiensi, gampang diingat cara pakainya, kemudian istilahnya ketika user salah pakai itu efeknya nggak berat gitu ya, maksudnya salah tekan, salah apa itu dia masalahnya gitu, bagaimana mengatasi itu, kemudian harus aman, kemudian juga harus pengguna itu harus merasakan puas ya ketika menggunakan. Ini menurut S. Nelson ya. S. Nelson tuh yang lembaga orang yang mengadakan survei terhadap berbagai macam hal ya. S. Nelson. Kalau di TV itu dia mengukur peringkat indeks tayangan itu sering ditonton atau enggak. Itu pakai metode survei ini S. Nelson. Kemudian untuk tampilan di komputer ya ada beberapa kriteria, ada yang tampilan GUI itu untuk tampilan aplikasi desktop, kemudian ada web UI untuk tampilan di browser atau di website. Perbedaannya adalah kalau yang desktop dia diinstal kemudian running sebagaimana mestinya, tapi kalau yang browser dia, yang website itu butuh browser ya untuk membuka setiap halaman website. Ini perbedaannya nanti bisa kalian baca. Ini terkait interaksi, saya juga nggak terlalu bahas. Tadi sebenarnya di awal jadi bahas ya. Terkait dengan antar muka itu ada 3 macam bentuk interaksi ya. Ada linguistic interaction, kemudian ada yang kedua itu yang ketiga ada direction. Yang kedua itu berkaitan sama key ya, key interaction. Jadi berurutan nomor 1, 2, 3. Kalau direct itu dia langsung touch gitu, kebutuhannya apa langsung diklik. Nah ini peralatan interaksi itu berkaitan sama perangkat output, input device ya, kemudian juga processing sama penyimpanan. Nah ini contoh perangkat inputan, ini outputan. Yang tadi interaction style yang tadi udah saya jelaskan, linguistic, key, model, sama direct manipulation style. Interaction ini berkaitan sama kalau dia sifatnya text, ya seperti ini. Ini mini proposal enggak, saya belum bahas itu. Oke, sampai itu aja. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait bahasan pertemuan 1? Apakah ada bahasan terkait pertemuan 1? Intinya adalah desain yang baik itu adalah desain yang bisa dipahami dan digunakan oleh si user atau pengguna yang merequest. Dan proses terbaik dari membuat desain adalah dengan melibatkan kemudian beberapa sampel yang saya tampilkan. Good sample itu selalu menampilkan tema yang konsisten, ya penggunaan warna, kemudian layout yang seragam. Perubahan boleh sedikit, tapi main layoutnya harus sama. Kemudian ada beberapa aspek yang harus diperhatikan tadi dari sisi ergonomis, kemudian mudah digunakan, ya, bisa dipahami secara natural, ya, secara alamiah kita bisa paham alur kegunaan ini. Oh ini bakal next gitu. Endingnya dia tahu kayak gitu. Ya seperti itu ya untuk rancangan antarmuka. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada saya absen. Oke, ini saya panggil satu ya.
Mohon 2 Shalfa Syadila hadir. Lutfi Tufail Asidiki. Lutfi Tufail Asidiki. Hadir, Pak. Muhammad Kausar. Muhammad Kausar nggak hadir ya? Nah, ini saya tampilin aja deh. Nah ini Muhammad Kausar apakah hadir? Kalau nggak bisa merespon lewat mic boleh chat. Berarti nggak hadir ya. Yusnandia Azzuhra Tahir. Hadir, Pak. Egan Alif Zaneti. Hadir, Pak. Rosa Aulianisa. Hadir, Pak. Ina Kaisa Gomora. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Novalino Hamid Kiapmajaya. Hadir, Pak. Farid Raffi Kamal. Hadir Pak. Farid kemarin nggak hadir ya? Iya Pak. Internetnya nggak bisa. Muhammad Oke, nggak apa-apa. Muhammad Aska Al-Fadli. Aska nggak ada ya. Ananda Syadrina. Hadir, Pak. Ribka Angela Pak. Firma. Assalamualaikum, Pak. Hadir, Pak. Ya, Hadir, Pak. selamat. Oke, Aska hadir. Ribka Angela Tiurma. Hadir, Pak. Oke. Rizal Ghazali. Hadir, Pak. Oh, iya. Oke, thank you. Gibran Hartayuda. Hadir, Pak. Angka Stella. Hadir, Pak. Adam Fikri. Hadir, Pak. Aurelia Syifa Maharani. Hadir, Pak. Ibnu Arif Usmahadi. Hadir, Pak. Kemarin nggak hadir Ibnu, benar nggak? Iya, Pak. Oke ya. Iqmal Niami. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Nur Hadi Melana. Hadir, Pak. Azharuddin Gofur. Hadir, Pak. Muhammad Jafar. Muhammad Jafar nggak ada ya. Febrian Yulfrianda Sitohang. Febrian Yulfrianda Sitohang. Febrian Yulfrianda Sitohang tidak hadir ya. Berarti hari ini yang tidak hadir ada 3 orang. Berarti total yang hadir ada 20 ya. Maaf, Pak. Ya? Kali, maaf. Itu Ya. Febrian raise hand, Pak. Oh, reset, sorry. Oke. Saya nggak lihat. Ya. Maaf. Terus maaf, Pak, kemarin kan ada yang telat itu ya, Pak, daftar di siakatnya, Pak. Itu Siapa? belum Siapa masuk ke aja? sini, Pak, belum masuk ke daftarnya. Iya. Oke, siapa aja? Dino dan Muhammad Fakrazi Setiawan. Ji. On mic, Don. Nama saya juga belum ada, Pak. Ya, ya makanya Dino, Pak. konfirmasi ya. Dino, Pak. Dino sama Fakrazi Setiawan. Dino. Iya. Dino. Sama Fakrazi Fakrazi. Haknya nggak ada, Pak. Setiawan. Ya, Pak. Bukan. Iya, benar, Pak. Maaf, Pak. Haknya nggak ada, Pak. Siapa Pak, lagi? maaf, nama saya juga belum ada. Namanya siapa? Sofia Heista. Dia pakai V apa F? SHOFI. Oh. Ini.
SHOFYA Pak. SHO. Sorry. SHO, so iya. FI. Iya, Oh, FI. Y2. Ini. Y-nya 2, Pak. Oh, Y-nya 2. Oke. Iya. Ini benar. So, Iya, benar, Pak. Ini detailnya nanti aja ya. Yang penting berarti nambah 3 ya. Pak, saya juga Pak. Ya? Belum Pak. Saya Muhammad Zaidan Pak. Ini Muhammad Zaidan. Ya, pertemuan kemarin juga saya masuk Pak. Cuman saya belum ngisi kemarin. Yang lain gimana nih? Terima kasih Pak. Yang lain berarti nggak hadir ya? Kemarin hadir Pak saya, Pak. Ini kelasnya benar sesuai, tapi kamu kelas ini. Sofia hadir, siapa lagi hadir? Parazi hadir. Dino hadir gak? Oke, ini aja ya berarti ya. Gak ada tambahan? Maaf Pak, kemarin yang berempat semua udah hadir Pak. Semuanya hadir. Yang berempat baru pesan. Ya, semuanya hadir yang berempat ini kemarin. Iya. Hadir Pak. Ya. Oke. Iya Pak, hadir Pak. Oke, itu aja ya. Gak ada tambahan orang lagi kan? Gak ada tambahan lagi. Kalau gak ada tambahan lagi, saya save. Saya close. Itu aja pertemuan hari ini. Materinya share lagi untuk pertemuan 2 di LMS ya. Jadi pertemuan hari ini itu saja. Semoga kalian bisa lebih memahami terkait dengan visualisasi dan UI UX. Silahkan bisa cari informasi lain di media yang lain ya. Karena sekarang UI UX itu sangat banyak yang membahas. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Nih Hoirul Rizal mau menyampaikan sesuatu. Hoirul Rizal? Tidak Pak, kepencet Pak. Oh, kepencet. Oke, kepencet. Yes. Bertanya untuk LMS apakah dikerjakan untuk pertemuan pertama Pak? Diskusi kerjain. Wajib ya, itu kan saya jelasin di awal. Kalau kalian nilainya kurang, saya lihatnya pertimbangannya dari diskusi dan absen tadi. Jadi nilai kamu nggak lulus nih. Kalau rajin diskusi, rajin absen, rajin menghadiri TTM ya, saya akan buat itu lulus. Oke, baik Pak. Oke, itu aja. Oke, Terima baik. kasih Pak. Ya, sama-sama. Itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Lebih kurangnya mohon maaf ya. Saya tutup pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya